Perkenalkan, nama saya Rolin Thomas. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Mesin Prodi 4, Produksi dan Perawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara bunga majemuk dan bunga sederhana. Biasanya sudah sering kita mendengar kata bunga. Tidak hanya berarti tanaman dan tumbuhan, di Indonesia istilah bunga juga digunakan untuk menyatakan imbalan untuk penggunaan modal dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kita menanam modal usaha di suatu bank, bank akan mengelola modal kita. Pada saat jangka waktu berakhir, bank akan mengembalikan modal kita beserta dengan biaya lainnya. Nah, biaya lainnya ini yang disebut dengan bunga. Bunga terdiri dari dua jenis, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung dari besarnya modal pokok untuk seluruh periode transaksi, sementara bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya dari modal pokok, tapi juga dari akumulasi bunga periode sedang jika kita memiliki uang sebesar 10 juta rupiah dan akan kita gunakan untuk membeli sukuk tersebut. Pada tahun 2020, modal awal kita adalah 10 juta rupiah. Setelah berjalan 1 tahun, kita akan mendapatkan bunga sebesar 6,5% dari 10 juta, yaitu 605.000 rupiah. Sehingga pada tahun 2021 ini, modal awal kita telah berkembang menjadi 10.605.000 rupiah. Dalam sistem bunga sederhana, besar bunganya adalah tetap. Sehingga pada tahun 2022, modal kita yang sudah berjumlah 10.605.000 rupiah akan bertambah lagi menjadi 11.210.000 rupiah. Hal ini akan berulang setiap tahun sehingga pada saat jatuh temponya sukuk, yaitu di tahun 2023, kita akan mendapatkan modal kita kembali beserta kuponnya dengan total 11.815.000 rupiah. Nah, bagaimana sukuk jika menggunakan bunga majemuk? Pada prinsipnya, perhitungan bunga tunggal dan bunga majemuk untuk 1 tahun pertama adalah sama. Modal awal kita akan berkembang menjadi 10.605.000 rupiah. Nah, perbedaan bunga sederhana dan bunga majemuk terlihat di sini. Pada tahun 2022, besar bunganya tidak lagi 605, karena perhitungan bunga majemuk ini berdasarkan nominal terakhir yang kita miliki. Jadi, 6,5% bukan dikalikan dengan 10 juta, melainkan dikalikan dengan 10.605.000 rupiah. Sehingga, totalnya menjadi 11.246.000 sekian rupiah. Nah, ini juga berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, kita akan mendapatkan modal kita kembali beserta kuponnya dengan total 11.927 sekian rupiah. Nah, untuk selanjutnya, kita tidak perlu merinci tahun demi tahun proses bunga tersebut. Untuk menghitung besarnya modal setelah periode waktu tertentu, kita akan menggunakan formula berikut ini, di mana formula untuk bunga tunggal atau bunga sederhana dan bunga majemuk itu berbeda. MN adalah modal awal setelah periode ke R. M0 adalah modal awal, dan modal awal ini akan dikalikan dengan 1 plus NB untuk bunga sederhana dan 1 plus B pangkat N untuk bunga majemuk, di mana B-nya adalah suku bunga dalam persen dan N-nya adalah periode waktu. Ini adalah hasil perhitungan kita tadi. Dilihat dari jumlahnya, sistem bunga majemuk terlihat lebih menguntungkan ya. Hal ini karena sistem bunga majemuk membungakan bunga yang dapat pada periode sebelumnya, sehingga bunga majemuk sering juga loh disebut dengan bunga berbunga. Bunga majemuk ini akan diprediksi menguntungkan kita jika dimanfaatkan untuk menabung atau berinvestasi. Namun, di sisi lain, bunga majemuk akan sangat merugikan apabila kita terjerat hutang, karena semakin lama pinjaman, bunga kita akan semakin besar.
Nah, demikian materi yang dapat kita pelajari untuk kali ini.